Salam sehat, salam fisika, tetap semangat, sukses untuk Anda semuanya. Ayo pintar belajar fisika. Peluruan atau disintegrasi adalah peristiwa pecahnya inti atom radioaktif secara spontan yang memancarkan sinar radioaktif, dan semakin lama inti atomnya akan semakin mengecil karena secara terus-menerus memancarkan sinar radioaktifnya. Kapankah inti atom unsur radioaktif tersebut meluruh hingga jumlah inti atomnya maupun aktivitasnya tinggal separuh dari semula? Ikutilah pembahasannya. Go. Waktu paruh dilambangkan dengan T besar dalam selang waktu yang dibutuhkan oleh zat radioaktif yang meluruh hingga jumlah inti atom radioaktifnya atau aktivitasnya dari inti atom radioaktif tersebut tinggal separuh dari semula. Perhatikan grafik peluruan berikut. Hubungan antara jumlah inti atomnya terhadap lamanya waktu, di mana kita menggunakan waktu T periode yang pertama. Pada T waktu paruh yang pertama, dari inti atom mula-mulanya adalah N0 jumlahnya, maka pada waktu paruh pertama ini tinggal tersisa setengah N0. Dan waktu 2T berikutnya sisanya seperempat N0. Dan 3T berikutnya seperdelapan N0. Hingga 4T berikutnya sisanya tinggal 1/16 N0. Seperti kurva melengkung seperti pada gambar. Dan peluruan ini terjadi hingga akhirnya inti atom tersebut menjadi stabil atau tidak bersifat radioaktif lagi. Nah, N sama dengan setengah N0. Dan di perumusan sebelumnya untuk besarnya jumlah inti atom itu N sama dengan N0 kali E pangkat min lambda T. Keduanya kalau kita gabungkan menjadi satu, maka kita tuliskan setengah N0 akan sama dengan N0 kali E pangkat min lambda T. N0-nya saling menghapuskan. Dengan menggunakan perumusan Ln, kita dapatkan Ln setengah sama dengan min lambda T. Ln setengah adalah min 0,693, maka dengan demikian besarnya T waktu paruh ini dapat dirumuskan sama dengan 0,693 dibagi lambda. Itu juga bisa dinyatakan dari grafik N sama dengan N0 kali setengah pangkat T per T waktu paruh. T besar, T kecil dibagi T besar. N0 jumlah inti atom mula-mula, N adalah jumlah inti atom setelah meluruh, T kecil lamanya waktu peluruan, dan T besar adalah lamanya waktu paruh atau waktu paruh dari unsur radioaktif. Nah, setelah kita bahas tentang apa itu waktu paruh dan kemudian bagaimana cara menentukan besarnya waktu paruh, marilah kita gunakan untuk menyelesaikan beberapa contoh seperti berikut. Contoh nomor 1. Perhatikan perubahan zat radioaktif dalam satuan jam saat meluruh yang disajikan dalam tabel berikut. Untuk nomor 1, massa zat radioaktif mula-mula 1600 gram tercatat pada waktu
meluruh itu adalah jam 06.00. Kemudian tinggal separuh dari semula menjadi 800 gram waktu tercatat pada pukul 08.00 dan menjadi 400 gram waktunya tercatat lagi selama itu adalah pada pukul 10.00. Jadi kalau kita lihat di tabelnya ini, maka zat radioaktif ini memiliki waktu paruhnya dari 06.00 sampai 08.00 itu adalah 2 jam. Masa zat radioaktif saat meluruh pada pukul 14.00 adalah titik-titik. A, pilihan jawabannya 3100 gram, B 1500 gram, C 100 gram, D 50 gram, dan E 25 gram. Manakah pilihan yang tepat untuk soal nomor 1 ini? Dengan menggunakan perumusan NT sama dengan N0 kali setengah pangkat T per T besar. T-nya di sini adalah jam 14.00 dikurangi jam 06.00, sehingga dengan demikian T lamanya waktu itu adalah sama dengan 8 jam. Waktu paruhnya tadi berapa? Yaitu 2 jam, yaitu mulai jam 6.00 sampai jam 8.00, berarti jam 8.00 dikurangi jam 06.00, hasilnya adalah 2 jam. Jadi lamanya meluruh 8 jam, waktu paruhnya adalah 2 jam. Sehingga kita peroleh NT sama dengan 1600 kali setengah pangkat 8 per 2. 8 dibagi 2 adalah 4. Berarti sama dengan 1600 kali setengah pangkat 4 sama dengan 1600 kali 1/16, hasilnya adalah 100 gram. Pilihan jawabannya adalah pada C. Kita lanjutkan untuk contoh soal nomor 2. 400 gram unsur A dengan waktu paruh 122 hari meluruh menjadi B. Hitunglah masa A dan B setelah 1 tahun. Dengan menggunakan N sama dengan N0 kali setengah pangkat T per T waktu paruh sama dengan 400 kali setengah pangkat 366 dibagi 122 hari. Di 1 tahun kita pakai 366 supaya mudah kita menghitung ya. Sama dengan 400 kali setengah pangkat 3 sama dengan 400 kali 1/8, hasilnya adalah 50 gram. Maka unsur B yang terbentuk adalah 400 gram dikurangi 50 gram sama dengan 350 gram. Contoh soal yang nomor 3. Suatu unsur radioaktif mempunyai waktu paruh 8 tahun. Jika massa mula-mula 1600 gram, hitunglah A. konstanta peluruannya, B. massa unsur radioaktif setelah 16 tahun. Oke, kita selesaikan untuk soal contoh nomor 3 ini. Yang pertama A, untuk mencari konstanta peluruan, berarti lambangnya adalah lambda. Dengan T sama dengan 0,693 per lambda, lambda sama dengan 0,693 per 8, waktu paruhnya 8, sama dengan 0,006625 per tahun, atau tahun pangkat min 1. Nah, setelah kita dapatkan waktu paruhnya, kemudian kita cari untuk B, massa unsur radioaktif setelah 16 tahun. Berarti M sama dengan M0 kali setengah pangkat T, waktu lamanya peluruan dibagi T besar waktu paruhnya. 1600 kali setengah pangkat 16 per 8 sama dengan 1600 kali 1/4. Jadi 16 bagi 8 2, setengah pangkat 2 adalah 1/4, hasilnya adalah 400 gram.
Demikian pembahasan materi peluruan inti atom dan aktivitas radioaktifnya selama meluruh menjadi separuh dari semula yang memerlukan waktu yang kemudian disebut sebagai waktu paruh. Semoga Anda menjadi orang hebat di masa depan. Salam sehat, salam fisika, tetap semangat. Ayo pintar belajar fisika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.